Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gracia Nabel dan rekan saya. Nama saya Safira Ramasari dan rekan saya. Nama saya Nova Kisha Salsabila Bilkis. Hari ini kami akan menjelaskan tentang pengaruh masuknya budaya India, Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama adalah kebudayaan India. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya atau budi yang berarti kebudayaan. Dapat diartikan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan akal. Dengan akal inilah manusia dapat memiliki hasil karya yang berkembang mengikuti perkembangan hidup manusia itu sendiri. Kebudayaan India tentu saja tidak terlepas dari agama Hindu dan Buddha. Sekitar tahun 2000 sebelum Masehi muncul agama dan budaya Hindu. Barulah setelah itu muncul agama dan budaya Buddha. Budaya Hindu ini dibagi menjadi 3 budaya. Yang pertama ada budaya Arya, yaitu kepercayaan untuk memuja banyak dewa. Yang kedua ada budaya Dravida, yaitu memuja roh nenek moyang. Yang ketiga adalah budaya Mundaak, yaitu budaya kasta-kasta. Selanjutnya, dalam agama Hindu ada 5 kepercayaan dasar yang disebut sebagai Pancasrada. Yang pertama ada Widitatwa. Widitatwa adalah percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan segala aspeknya. Yang kedua ada Atma Tatwa. Atma Tatwa adalah percaya dengan adanya jiwa dalam setiap makhluk. Yang ketiga ada Karma Phala Tatwa. Ini adalah percaya dengan adanya sebab akibat dalam setiap perbuatan. Yang keempat ada Punarbhava Tatwa, yaitu percaya dengan adanya proses kelahiran kembali atau biasa disebut dengan reinkarnasi. Yang terakhir ada Moksha Tatwa. Moksha Tatwa adalah kepercayaan bahwa kebahagiaan tertinggi merupakan tujuan akhir manusia. Selanjutnya adalah agama Buddha. Agama Buddha lahir sebagai reaksi dominasi golongan Brahmana dalam ritual agama. Aliran utama dalam tradisi Buddha ada 3. Yang pertama Theravada, lalu ada Mahayana, dan yang ketiga adalah Vajrayana. Kemudian dari sinilah agama dan budaya India ini mulai berkembang ke berbagai negara, salah satunya adalah Indonesia. Izin melanjutkan, di sini ada teori masuknya budaya India Hindu-Buddha. Beberapa teori masuknya budaya India Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama ada teori Brahmana. Teori Brahmana menyatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara dibawa oleh golongan Brahmana yang diundang para penguasa di Nusantara. Teori ini dikemukakan oleh orientalis J. C. Van Leur. Yang kedua ada teori Ksatria. Teori Ksatria menyatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa orang-orang India dan kasta Ksatria. Teori yang dikemukakan oleh Profesor Dr. J.L. Moens ini berargumen bahwa sekitar abad 4-6 Masehi kerap terjadi peperangan, sehingga kasta Ksatria yang terdiri dari kaum bangsawan dan prajurit mengalami kekalahan. Yang ketiga ada teori Waisya. Teori Waisya menyatakan bahwa golongan Waisya yang mempunyai peran besar dalam menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Orientalis Profesor Dr. N.J. Crom, pengusung teori Waisya, berpendapat golongan yang terdiri dari pedagang, petani, dan pemilik tanah tersebut sudah mengenal agama Hindu-Buddha. Yang keempat ada teori arus balik. Teori arus balik dikemukakan oleh peneliti I.F. D.K. Bosch. Teori ini menyatakan bahwa golongan Brahmana semula menyebar ke penjuru dunia melalui jalur yang digunakan pedagang. Di beberapa tempat, golongan Brahmana berupaya menjalin hubungan dengan warga lokal dan memperkenalkan ajaran agamanya. Ada masuk dan berkembangnya budaya Buddha. Masuknya budaya Buddha. Buddha adalah agama tertua di Indonesia yang menjadi agama resmi menurut Presiden Soeharto. Agama Buddha diperkirakan datang ke Indonesia sejak abad ke-5. Penyebaran agama Buddha di Indonesia menggunakan misi khusus bernama Dharma Duta. Proses masuknya agama Buddha ke Indonesia melalui hubungan perdagangan India dan Indonesia. Dalam hubungan pedagang itu terjadi pergaulan di antara para pedagang. Mereka saling tukar pikiran dalam menceritakan agamanya, dan di saat itu agama Buddha tersebar luas di Indonesia. Berkembangnya budaya Buddha. Pesatnya perkembangan agama Buddha di Indonesia juga tidak lepas dari dukungan seorang mahaguru Buddha di Sriwijaya, yaitu Sakyakirti. Menurut catatan sejarah, ada kurang lebih 1000 pendeta yang belajar agama Buddha di kerajaan Sriwijaya. Agama Buddha dalam perkembangannya kemudian pecah menjadi 2 aliran. Apa saja aliran tersebut? Yang pertama ada Buddha Mahayana atau kerajaan besar. Menurut aliran dari Buddha, Mahayana manusia bisa mencapai surga dengan menggunakan perantara
Bodhisattva. Bodhisattva ialah manusia yang sudah mencapai kedudukan sebagai Buddha, tetapi menangguhkannya untuk bisa kembali ke dunia agar menolong manusia untuk mencapai nirwana atau surga. Yang kedua ada Buddha, Hinayana, dan kendaraan kecil. Aliran dari Buddha Hinayana mempunyai pendapat bahwa usaha untuk mencapai surga hanya bisa dilakukan oleh seorang manusia secara perorangan. Izin melanjutkan, selanjutnya masuk dan berkembangnya budaya Hindu. Masuknya agama Hindu. Agama Hindu pada awalnya berkembang di India, setelah itu barulah menyebar ke negara-negara di dunia, salah satunya di Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, masuknya agama Hindu ke Indonesia diperkirakan terjadi sekitar awal abad ke-4 tahun ke-78 Masehi, dan diketahui berasal dari India yang datang ke Indonesia untuk berdagang. Hal ini dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang sangat strategis dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Perkembangan agama Hindu. Agama Hindu di Indonesia berkembang sangat pesat. Masyarakat Nusantara yang pada awalnya menganut animisme dan dinamisme perlahan memeluk agama Hindu setelah bangsa India masuk ke Nusantara untuk berdagang. Perkembangan agama Hindu juga terlihat dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia. Bangsa India juga membawa agama Hindu melalui pernikahan dengan kaum pribumi. Hal itu ditandai dengan berdirinya kerajaan yang bercorak Hindu. Selanjutnya, pengaruh budaya India. Pengaruh budaya India terhadap Indonesia dapat kita lihat dalam berbagai aspek. Yang pertama, ada bahasa dan aksara. Pengaruh budaya India dalam bidang bahasa dan aksara terlihat dari penggunaan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta oleh kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Pada pertengahan abad ke-8 Masehi, huruf Pallawa berakulturasi dengan kebudayaan Jawa dan menghasilkan huruf Jawa kuno atau huruf Kawi. Yang kedua ada kesusastraan. Bangsa India memberi pengaruh penting terhadap bidang kesusastraan Indonesia. Bangsa India mengenalkan epos Mahabharata dan Ramayana kepada pujangga-pujangga Indonesia. Pada perkembangannya, pujangga-pujangga Jawa menambahkan nilai-nilai kebudayaan Jawa terhadap cerita Mahabharata dan Ramayana. Yang ketiga ada kesenian. Pengaruh budaya India dalam bidang kesenian di Indonesia dapat kita lihat pada seni bangunan, seni ukur, dan seni patung. Bangsa India mengenalkan konsep candi, relief, dan arca kepada masyarakat Indonesia. Yang keempat, ada sistem kepercayaan. Bangsa India merupakan penyebar agama Hindu-Buddha di Indonesia. Pada perkembangannya, agama Hindu-Buddha berakulturasi dengan sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Masyarakat kuno Indonesia tidak hanya menyembah dewa-dewi Hindu atau Buddha, namun juga melakukan pemujaan terhadap roh nenek moyang. Yang kelima ada sistem penanggalan. Sistem penanggalan atau kalender India disebut juga kalender Saka. Sistem penanggalan Saka telah digunakan oleh masyarakat Indonesia sejak masa kerajaan Hindu-Buddha. Dan yang terakhir ada sistem pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan, bangsa India memperkenalkan sistem kerajaan feodal dengan konsep dewa raja. Selanjutnya, sistem kepercayaan masyarakat sebelum dan sesudah India Hindu-Buddha memasuki Nusantara. Awalnya, kepercayaan masyarakat negara Indonesia sebelum masuknya budaya India Hindu-Buddha dibagi menjadi 3. Yang pertama animisme, dinamisme, dan totenisme. Animisme merupakan kepercayaan kepada makhluk halus dan roh yang merupakan asas kepercayaan agama yang mula-mula muncul di kalangan manusia purba. Dinamisme merupakan kepercayaan adanya kekuatan abstrak yang mendiami suatu objek, dan totenisme merupakan kepercayaan yang mempercayai adanya daya atau sifat ilahi yang dikandung sebuah benda atau makhluk hidup selain manusia. Tetapi saat budaya India Hindu-Buddha mulai masuk, agama Hindu-Buddha yang berkembang di Indonesia sudah mengalami perpaduan dengan kepercayaan animisme dan dinamisme, atau dengan kata lain mengalami sinkritisme. Dan yang terakhir ada bahasa yang digunakan. Pada masa ini dipakainya huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang berasal dari kerajaan Pala di India Selatan dan prasasti-prasasti di Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.